وشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan dalam dakwah kita, Ustadz dan Ustadzah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini di Sabak, pertemuan perdana. Sebenarnya kita sudah kumpulkan dari dulu, cuma berhenti. Kita insya Allah akan kita kumpulkan rutin untuk wadah saling menasihati di antara kita. Karena bagaimanapun kita itu ustadz, setingkat ustadz, seingkat ustadzah, atau bahkan syekh dan syekhah, itu butuh nasihat. Nabi Muhammad SAW saja butuh nasihat. Beliau terkadang senang mendengar Al-Quran itu dari sahabat. Setelah itu sahabat membacakan Al-Quran kepada beliau, kemudian beliau menangis. Kenapa? Karena kita itu orang butuh nasihat. Maka di sini kita akan saling menasihati di antara kita. Bukan berarti yang ngomong itu yang terbaik. Kita yang berbicara itu adalah orang yang paling butuh dengan nasihat. Maka kita di sini kita kumpul untuk saling menasihati di antara kita, dan kita kuatkan kembali ukhuwah kita, misi kita. Kenapa kita itu berkumpul di sini? Itu untuk apa kita ini? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita itu sebagai pendidik. Dan pendidik itu manusia terbaik. Bahkan kalau kita baca dalam banyak ayat itu, pendidik itu adalah orang yang lisannya itu paling sakti, paling top pendidik itu. Allah Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Siapa lagi orang yang paling baik ucapannya kecuali orang-orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dan pendidikan itu merupakan pilar utama dalam berdakwah. Tidak mungkin orang bisa berdakwah tanpa pendidikan. Nah itu kita dijadikan sebagai pendidik itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, menjadi manusia paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik manusia dikeluarkan di muka bumi ini. Apa sifat kalian itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita itu dipilih sebagai seorang pendidik. Dan seorang pendidik itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, penduduk langit dan penduduk bumi. Itu semuanya cinta sama kita. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatal hitan fi dakhilil bahar wa hatta namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan paus yang ada di dasar lautan, sampai semut yang ada di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka itu terus bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan alhamdulillah kita itu dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai pengajar kebaikan. Kita sebagai seorang pendidik itu profesi terbaik. Sehingga profesi yang Allah pilihkan untuk kita itu, alhamdulillah kita itu, profesi kita itu sebagai pewaris para anbiya dan rasul. Kita melanjutkan estafet perjuangan mereka. Karena perjuangan Nabi dan Rasul itu nggak pernah berhenti. Nabi ketika meninggal dunia, siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan ya muridnya, para sahabat. Para sahabat meninggal dunia, siapa yang melanjutkan? Para tabi'in. Apakah berhenti sampai di tabi'in? Enggak, terus namanya estafet dakwah itu sampai mati, tidak pernah berhenti. Nah itu kita itu hanya melanjutkan estafet dakwah dari para anbiya dan rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita itu hanya melanjutkan lagi, karena perjuangan itu masih panjang. Maka kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pendidik. Dan kita ini yaitu profesi kita ini termasuk profesi yang terbaik. Dan memang Nabi dan para pengikutnya itu nggak akan lepas dari pendidikan, dari ilmu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku.
inilah jalanku, yang mana saya itu mendakwahkan kepada manusia di atas jalan ini. Siapa itu? Ana wa man ittaba'ani, saya diikuti dengan orang-orang yang mengikutiku, dan semuanya itu tegak di atas basirah, di atas ilmu. Oleh itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memilih kepada kita itu profesi terbaik kita, yaitu kita itu terjun di dunia pendidikan. Dan dalam dunia pendidikan itu kita pasti pengen bahwa pendidikan kita itu berhasil. Kita itu berhasil dalam mendidik. Karena kalau kita berhasil itu pahalanya melimpah. Depan kita itu, kalau seandainya kita itu berhasil, Masya Allah, pahala yang luar biasa depan kita ini. Sehingga saya ingatkan bahwa profesi pendidikan itu nggak bisa diuangkan. Sangat remeh sekali, sangat murah sekali kalau seandainya profesi kita itu dijual gitu loh. Gaji itu bukan menjual profesi kita itu. Sangat murah sekali kalau seandainya ilmu yang kita miliki, jerih payah dakwah kita dimiliki, cuma kita takar dengan gaji gitu loh. Gaji paling berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, hatta 1 miliar pun nggak ada harganya itu. Sehingga kita di sini itu bukan untuk mencari gaji. Memang kita manusia biasa, kita butuh itu iya. Tetapi ada sebuah kenikmatan yang sangat besar dibandingkan dengan dunia dan seisinya itu. Yaitu apa? Di depan dakwah kita itu pahalanya melimpah itu. Kita nggak pernah tahu itu di antara murid-murid kita yang kita kader, yang kita ajari itu, siapa di antara mereka yang akan membawa tangan kita ke surga itu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada satu anak didik kita yang kita ajari, yang mungkin ketika masih di pondok sini, di sekolah sini itu orang paling nakal gitu. Tapi rupanya dialah nanti akan membawa tangan kita ke surga gitu. Coba kalau seandainya mereka pulang, mereka ini murid-murid kita itu pulang ke rumah mereka, ngajari anaknya, istrinya, orang tuanya, tetangganya, berapa pahala kita itu. Dan satu orang saja yang kita berikan hidayah itu, satu orang saja itu lebih mahal daripada unta merah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang yang mendapatkan hidayah dari jalur engkau wahai Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan kepada Ali, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada unta merah, daripada mobil Mercy. Apalagi kita murid banyak itu. Sehingga profesi kita itu nggak bisa dijual. Profesi kita nggak bisa diuangkan. Maka sangat rendah sekali kalau sedikit-sedikit bicara masalah uang, sedikit-sedikit masalah uang. Memang iya kita di dunia itu hidupnya dengan uang, iya. Tetapi jangan sampai profesi kita itu ditaruhkan gitu loh. Sehingga apa, kalau di sini itu gajinya kecil, kok ada tawaran yang lebih besar lagi, setelah itu pindah. Pertanyaan, sampai kapan Anda itu nggak pindah gitu loh. Profesi kita itu mahal sekali itu. Kita itu mengikuti jalannya para nabi dan rasul, dan itu profesi yang luar biasa, tidak bisa diuangkan. Kalau seandainya yang kita cari di sini itu pahala. Subhanallah, kalau seandainya kita itu ngajari, kemudian mereka berhasil menjadi orang-orang yang hebat, murid-murid kita itu, berapa pahala kita itu? Man da'a ilal huda, siapa yang mendakwahkan kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala amal dia sendiri dan pahala orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Kalau seandainya satu murid kita berhasil, setelah itu nanti pulang bikin sekolah, bikin pondok pesantren, atau punya murid, punya 10 murid, nanti 10 murid punya 10 murid lagi, itu sudah berapa pahala kita itu. Nah itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ustadz dan ustadzah yang perlu fahami di sini itu, saya juga, ini PR bagi saya juga itu. Ketika kita itu terjun di dakwah, kita itu terjun di dunia pendidikan itu, yang kita gambarkan di pikiran kita itu pahala yang melimpah nanti di hari kiamat gitu. Bukan di dunia gitu. Di dunia nggak pernah selesai gitu itu. Sehingga ketika kita itu terjun di pendidikan, harus hati kita itu menghadirkan pahala besar. Bagaimana keutamaan pendidik, keutamaan orang berdakwah, itu yang harus kita hadirkan. Kalau kita sudah bisa mengikhlaskan dakwah kita itu karena Allah Ta'ala, dunia itu akan diganti sama Allah Ta'ala. Kita nggak usah khawatir masalah dunia itu. Dunia itu gampang bagi Allah Ta'ala, sangat mudah itu bagi Allah Ta'ala itu. Nggak mungkin Allah itu menyanyiakan kita karena kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, nggak mungkin. Itu prinsip kita itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan carikan jalan keluar terbaik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala itu akan memberikan rizki tanpa disangka-sangka. Oleh itu, fahami di sini, kita sebagai seorang pendidik itu harus menghadirkan keutamaan. Nah itu kenapa ke ulama-ulama kita itu kalau ngarang kitab, sebelum membahas pembahasan, mesti nanti dimulai dengan fadhailnya.
Sebelum bahas masalah sholat, keutamaan sholat. Sebelum bahas masalah puasa, keutamaan puasa. Kenapa kok keutamaan itu ditaruh di awal itu, fadhailnya itu? Itu sebelum kita mengamalkan sesuatu, kenapa fadhailnya didahulukan itu? Karena itu supaya tergambar dalam pikiran kita bahwasanya kita itu ibadah itu ada harapan yang besar, yaitu kita ibadah itu ada rojak kita, ada khauf kita kepada Allah Ta'ala, dan itu luar biasa mahal sekali daripada dunia dan seisinya itu. Oleh itu profesi kita itu profesi yang gak bisa diuangkan. Maka itu kita di sini itu kita bukan digaji. Kenapa? Karena profesi kita nggak bisa diuangkan. Tetapi kita itu dihargai dengan keringat kita. Ilmu kita nggak bisa dihargai. Kalau seandainya ilmu itu harganya cuma 1 juta, 10 juta, 1 miliar, wong kita sholat 2 rakaat sebelum subuh saja Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya saya kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh itu. Apalagi kita punya ilmu agama. Kita punya Al-Quran 30 juz. Ada yang bisa bahasa Arab, ada yang punya fikih, ada yang punya ilmu agama. Itu gak bisa diuangkan gitu loh. Sehingga jangan sedikit-sedikit itu kita bicara masalah uang dalam dakwah kita itu. Ya, kalau seperti ini kita nggak bisa istiqomah dalam berdakwah, kita nggak bisa gitu. Walaupun apa, kita manusia dan kita pun merasakan, saya juga merasakan gitu. Tetapi kita berdakwah bukan untuk itu gitu. Kita ada sebuah target dalam dakwah kita itu punya target yang besar. Kalau saya itu alhamdulillah ya insya Allah teman-teman di Yaman terasa lah itu. Kita itu terpengaruh dengan guru kita karena belajar sama guru itu pasti adabnya guru itu akan masuk dalam adab kita. Oleh itu ada ilmu yang nggak ada di kitab. Syekh Utsaimin itu pernah belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Itu termasuk murid paling istiqomah belajar sama beliau. Sampai pernah suatu ketika itu beliau itu buka sebuah kitab daras, semua muridnya hilang sampai tinggal satu itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muridnya cuma satu dok, sisanya cuma satu itu. Akhirnya subhanallah beliau itu mengatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dalam kitab beliau, bagus sekali kitabnya itu Kitabul Ilmi. Beliau mengatakan saya belajar sama guru saya Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di itu, saya mendapatkan 2 ilmu yang di kitab nggak ada. Ada 2 ilmu di kitab nggak ada, saya dapatkan dari beliau. Yang pertama, saya mendapatkan adabnya beliau. Dan adab ini yang nggak bisa diganti dengan teknologi. Nah, itu perlu difahami. Kita mendidik itu bukan cuma transfer ilmu gitu. Kalau kita targetnya cuma transfer ilmu, jadwal saya ngajar gitu, antum akan diganti dengan mesin semua itu. Nanti kita akan mendapatkan ada mesin lebih canggih daripada otak antum gitu loh. Otak kita semuanya kalah itu. Mbah Google sudah luar biasa gitu. Antum tinggal ngetik 1 kata saja, itu nanti pilihannya banyak itu. Subhanallah, canggih luar biasa. Kalau semua kita itu mendidik cuma transfer ilmu, itu kalah semua teknologi semua itu. Mbah Google lebih canggih daripada kita. Anak-anak kita semuanya dari kecil saja sudah megang HP mereka itu. Mereka bisa mendapatkan maklumat yang kita nggak pernah tahu gitu. Maka itu apa? Pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu itu. Kalau transfer ilmu lewat buku bisa, lewat komputer bisa, lewat Google bisa, lewat apa saja bisa gitu. Tetapi dunia pendidikan itu ada rohnya. Rohnya yang nggak ada di teknologi, nggak ada di mesin, yaitu apa? Adab. Dan itu nggak ada di teknologi, Mbah Google nggak ada. Maka yang pertama yang beliau dapatkan dari gurunya nggak ada di kitab, yaitu bagaimana belajar adab. Seorang guru itu kayak apa, sikap seorang guru itu kayak apa, muamalah seorang guru itu kayak apa. Itu beliau belajar dari gurunya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan saya mendapatkan cara mengajar yang terbaik. Dan itu nggak ada di kitab. Sehingga kalau sudah kitab itu Syekh Utsaimin yang megang, hatap besi pun bisa lunak itu, kata para ulama itu. Sampai ada kitab paling susah kalau kita belajar akidah itu, namanya kitab Aqidah Tadmuriyah. Saya di Yaman itu belajar sampai 3 kali kitab ini pun nggak, sampai sekarang belum berani ngajar saya itu. Kata para ulama mengatakan kitab Tadmuriyah itu intisari ilmunya Syekhul Islam, itu di situ. Dan itu lebih berat dari kitab Aqidah Syarah Aqidah Thahawiyah. Walaupun Syarah Aqidah Thahawiyah itu lebih luas pembahasannya, tapi kalau pembahasan intinya itu Aqidah Tadmuriyah luar biasa. Itu intisarinya itu sampai Syekh Utsaimin yang mengajar, sampai beliau mengarang kitab Syekh Utsaimin itu namanya Takrib Tadmuriyah. Cara mudah memahami kitab Tadmuriyah. Kenapa? Karena itu dapatkan dari mana cara seperti itu? Dari gurunya. Oleh karena itu intinya di sini itu kita itu di sini terjun di dunia pendidikan itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita.
dan itu nggak bisa dihargai, tidak bisa diuangkan. Ilmu kita itu nggak bisa ditimbang dengan duit. Kalau ditimbang dengan duit, sampai kapan kita itu bisa menimbangnya itu? Ya, kita berdakwah bukan hanya untuk duit yang kita dakwahkan itu, tapi kita itu pengen punya murid. Oleh itu ketika kita itu belajar di Yaman, dan itu pun terpengaruh dalam diri kita itu, karena adab itu akan masuk dalam muridnya, itu akan terpengaruh dengan adab gurunya itu. Kalau kita di Yaman, namanya Masyayikh Yaman itu nggak ada namanya mereka ngajar itu pengen banyak murid gitu, enggak. Mereka itu cuma punya cita-cita satu, sehingga mau satu muridnya, dua muridnya sama bagi mereka itu. Apa cita-citanya itu? Mereka itu pengen kalau nanti mereka meninggal, jasad mereka, ilmu mereka tidak mati. Itu cita-cita mereka. Dan saya pernah tanya langsung sama guru-guru saya itu, Syekh, kenapa antum itu ngajar satu orang kayak ngajar 100 orang itu? Maka beliau mengatakan, saya itu punya cita-cita cuma satu itu. Kalaupun saya itu ditakdirkan meninggal dunia, ilmu yang saya miliki jangan sampai mati. Akhirnya apa? Targetnya mereka itu punya murid gitu. Dan subhanallah, guru-guru kita itu dibantu saja nggak mau itu. Masya Allah kita itu sampai, saya punya guru namanya Abu Tulha. Syekh Abu Ali, antum ketemu nggak? Pernah dengar nggak? Nggak ya, orang Libya. Tapi dia nggak tinggal, beliau tidak tinggal di Markas. Beliau tinggalnya di luar, di Qabilah Bani Hani. Itu beliau itu kalau ngajar, Masya Allah luar biasa lah ilmunya beliau itu, orang Libya itu. Sampai bukunya beliau, saya belajar sama beliau itu Mudzakkirah, usul fikih. Itu usul fikih termasuk kitab bagus di mazhab Hambali. Itu beliau itu sampai sobek-sobek bukunya itu. Sampai kita itu kasihan melihat bukunya sudah sobek-sobek itu. Akhirnya kita itu teman-teman itu kumpulkan duit, belikan di Son'a, kemudian dikirim sama teman itu. Kita hadiahkan sama guru kita itu. Subhanallah itu. Kita nggak ngeh waktu itu. Syekh itu kita kasih hadiah dari kita kan itu. Rupanya belum ngamuk sekali itu, marah sekali beliau itu dikasih hadiah dari muridnya itu. Maka beliau mengatakan, antum jangan sampai goda niat saya itu. Niat saya itu ngajar kalian itu supaya ilmu saya hidup itu, bukan untuk seperti ini itu. Antum sekali lagi ngasih hadiah kepada saya nggak akan ngajar sama kalian itu, daripada niat saya bisa berubah gitu. Akhirnya apa? Disuruh bawa, saya nggak butuh seperti ini itu. Dan itu Masya Allah, itu bekas dalam diri kita juga itu, Masya Allah guru-guru kita itu. Nah itu apa? Intinya kita itu subhanallah itu dalam pendidikan itu, ilmu kita itu nggak bisa dihargai gitu. Terlalu murah sekali kalau seandainya ilmu kita cuma dihargai 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu murah sekali, nggak ada harganya gitu loh. Kita punya cita-cita, saya mati, ilmu saya nggak mati itu. Ilmu saya akan senantiasa hidup gitu loh. Sehingga saya itu mendapatkan pahala yang terus menerus gitu loh. Kalau seandainya kita itu cari uang, ngapain kita itu di sini gitu loh. Ya, kita sudah merasakan lah bagaimana cari duit dengan dakwah itu luar biasa itu. Kalau kita itu mau jual ilmu kita itu, banyak sekali yang mau belilah itu dengan harga yang mahal itu, banyak sekali itu. Tapi bukan itu cita-cita kita itu. Saya hidup di Jakarta itu, lama di Jakarta nggak bisa merasakan ketenangan gitu. Walaupun apa, kalau dibilang itu Jakarta itu ladang paling basah, tapi apa bagi kita nggak bisa gitu, karena kita biasa hidup di Yaman itu seperti itu, nggak bisa kita itu. Ya kan? Bahkan kalau istilahnya ini teman-teman ya, kalau istilah guyon-guyonnya para ustadz itu, kalau kita itu di Jakarta itu sering bacanya itu suratnya fil, suratnya gajah-gajah itu. Kalau kita dakwahnya di kampung, bacanya surat Al-Ikhlas terus pokoknya itu. Guyonnya teman-teman itu seperti itu. Tapi saya nggak bisa merasakan itu. Kenapa? Saya pengen mati itu punya murid. Itu dok cita-cita saya itu. Akhirnya saya nggak bisa hidup di Jakarta itu. Kenapa? Saya lebih suka hidup bersama murid, punya murid, sehingga saya meninggal dunia itu ilmu saya masih bisa diwariskan. Masalah harta gampang lah itu. Allah pasti akan menanggung diri kita. Nggak mungkin Allah menyanyikan kita itu karena kita bertakwa sama Allah Ta'ala. Tapi itu PR bagi kita, termasuk saya sendiri, bagaimana kita itu bisa menjadikan ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan itu jangan sampai tunduk sama orang kaya, sama seorang pejabat. Kenapa? Ilmu kita itu lebih mahal. Sehingga jangan sampai ilmu kita itu dijual dengan takaran uang gitu loh. Itu terlalu murah sekali bagi kita itu, ilmu kita itu. Ilmu kita itu nggak ada harganya, tidak bisa dihargai. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di sini kita dijadikan sebagai Allah Ta'ala sebagai pelanjut estafet dakwahnya para anbiya dan rasul. Dan harapan kita itu, ini harapan ya nggak apa-apa, nanti jadikan sebagai moto hidup antum. Kalau itu jadi moto hidup saya, moto hidup saya seperti itu, karena belajar dari guru-guru saya itu. Saya punya cita-cita apa? Kalaupun saya meninggal dunia, ilmu saya jangan sampai mati. Minimal sudah saya wariskan kepada murid-murid saya itu. Walaupun apa? Mungkin antum yang di TK, antum yang di SD,
antum bisa mewariskan kepada anak-anak mereka gitu loh. Walaupun masih anak-anak, tapi rupanya pondasi itu dari situ gitu loh. Ada sebuah cerita itu seorang ulama tabi'in. Jadi dia itu dulu ketika belajar di TPQ itu, belajar TPQ namanya kutab kalau zaman dulu TPQ itu. Dia itu satu kelas TPQ itu yang paling bodoh lah gitu. Yang lain sudah selesai Al-Fatihah, sudah naik ke atas, dia masih Al-Fatihah saja terbata-bata itu. Akhirnya dia bilang gurunya itu, guru TPQ, "Nak, kamu masih punya ibu enggak?" Maka anaknya mengatakan, "Masih." "Coba kamu sekarang pulang, minta doa ibu kamu. Nanti kalau sudah selesai balik ke sini." Akhirnya benar, anak itu pulang, minta doa ibunya supaya dimudahkan untuk belajar Al-Quran, didoakan sama ibunya. Setelah itu pulang, diajari lagi sama gurunya. Dia termasuk pertama kali yang selesai, paling top setelah itu karena doa ibunya itu. Setelah selesai, biasanya kalau zaman dulu orang belajar itu, dia itu belajar sama ulama kampungnya dulu. Selesai baru pindah ke luar kampung, selesai baru ke kota, luar negara, targetnya seperti itu. Akhirnya ini anaknya ini melalang buana sampai akhirnya menjadi ulama besar di zaman itu, di abad itu, dan beliau masih muda. Akhirnya ketika pulang kampung dia itu muridnya ribuan ketika ngisi kajian itu. Setelah ngisi kajian orang terpesona dengan ilmunya itu, masih muda tapi ilmunya luar biasa. Sampai akhirnya selesai pengajian bubar semua, hilang. Tinggal satu orang bapak yang masih yaitu bengong lah dia itu melihat, masya Allah ini anak ini luar biasa itu. Akhirnya diingatkan, Pak kajiannya sudah selesai itu, darasnya itu. Baru dia sadar itu. Akhirnya bapak tua itu tanya, "Nak, kamu itu siapa? Kok cerdas sekali itu ilmu kamu itu?" Namanya orang tua itu kan wajahnya nggak berubah gitu. Kalau anak kecil kan wajahnya cepat berubah itu. Akhirnya dia bilang, "Saya itu anak kecil yang dulu pernah belajar TPQ nggak paham-paham. Akhirnya guru saya itu minta saya untuk minta doa ibu saya, dan saya alhamdulillah minta doa ibu saya berhasil seperti ini." Akhirnya bapak tuanya itu tertawa. Rupanya apa? Bapak tuanya itu pengajar TPQ-nya itu. Sehingga apa? Nggak ada masalah walaupun kita ngajar cuma TK, SD, tapi dari situ kalau nanti berhasil luar biasa gitu. Sehingga apa? Harapan kita itu bukan cuma uang, bukan cuma dunia yang kita gapai, bukan. Itu gampang lah, itu Allah nanti akan menanggung kita itu. Tapi harapan kita itu punya mesin-mesin pencetak amal dari murid-murid kita itu. Kalau seandainya satu orang saja kita ajari menjadi orang yang hebat, berapa pahala kita itu. Oleh itu intinya dakwah kita, ilmu kita itu nggak bisa dihargai. Maka ketika kita itu terjun di dunia dakwah itu, kita masukkan dalam pikiran kita itu, kita hadirkan hati ini tuh profesi terbesar, bukan cuma saya itu di sini kayak karyawan, datang, berangkat, pulang, pergi, selesai, nggak ada rohnya sama sekali itu. Bukan, ini milik bersama, dakwah itu milik kita, dan yang butuh kita bukan sekolah, bukan yayasan Idaul Salam, bukan, kita nggak terlalu seperti itu. Yang butuh itu kita sendiri gitu. Sekarang kalau pertanyaan misalnya, yang butuh pahala itu siapa gitu? Yang butuh pahala siapa? Kalau masalah pahala siapa yang butuh kan gitu? Masa Anda nggak butuh pahala gitu? Kita semuanya butuh pahala, maka dakwah itu milik kita bersama. Mari kita itu memiliki dakwah ini gitu. Ketika Anda itu dakwah bersama kita alhamdulillah punya lembaga seperti ini hanya lembaga saja, gerbong saja gitu. Kita nggak akan mengikat loyalitas atau wala dan barok di atas yayasan seperti ini gitu. Tetapi apa? Mari kita itu memiliki ruh dalam pendidikan. Sehingga apa? Kita itu benar-benar punya pikiran yang jauh, kita itu punya program dakwah panjang kita itu. Dan kita benar-benar memiliki, bukan sekedar kita itu kayak karyawan pabrik, datang, absen, kita itu pulang, selesai, nanti ada apa-apa ini lagi. Kayak nggak ada kehidupan dalam pendidikan kita ini. Ini jadi masalah problem. Kenapa kok pendidikan gagal? Karena orang yang mendidik saja itu masih banyak PR gitu. Oleh itu, sebelum kita itu mendidik orang lain, kita itu harus bisa mendidik diri kita sendiri. Oleh itu kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan itu dalam pendidikan Rasulullah SAW, kan yang pendidik terbaik itu Rasulullah SAW. Sampai ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia itu ketika masuk Islam, setelah itu sholatnya itu keliru. Dia ada temannya bersin, dia ya rahmakallah gitu. Karena belum tahu kalau sholat itu nggak boleh ngomong, obrolan biasa. Setelah itu yang lain para sahabat sampai tepuk tangan, ada yang suruh diam. Setelah selesai sholat, dia takut kalau dia akan dimari sama Rasulullah itu. Setelah itu dia dipanggil sama Rasulullah pelan-pelan sampai dia mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat seorang pendidik terbaik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Beliau tidak marah sama saya, beliau tidak memaki saya, mencaci maki saya, tapi beliau itu nasihati pelan-pelan.
Sehingga intinya terbaik, pendidikan terbaik itu ya Rasulullah SAW. Nah, ada sebuah cerita ini saya sedikit ceritakan di sini. Ketika Rasulullah SAW itu membaiat para sahabat, nanti ada dua baiat, kan yang terkenal itu dua baiat itu. Yang pertama dinamakan dengan baiatun nisa, baiatnya para sahabat. Rasulullah membaiat para sahabat seperti baiat Allah kepada para wanita, namanya baiatun nisa. Kemudian nanti baiat yang kedua dinamakan dengan baiatul qatl, baiatul maut, baiat untuk siap mati demi membela agama. Sehingga baiatnya Rasulullah itu dua kali sama para sahabat orang-orang Ansor itu. Nah, ketika baiat pertama nanti selisihnya setahun. Selisihnya itu setahun. Maka kalau kita coba kita perhatikan itu, isi baiatnya itu beda itu. Isi baiatnya pertama orang-orang Ansor ketika datang ke Rasulullah di baiat pertama dulu. Baiatnya itu apa? Baiatnya itu memperbaiki diri sendiri dulu. Kalau kamu sudah bisa memperbaiki diri, tahun depan datang lagi mereka, baru kita siap baiat untuk perang kita itu. Tapi sebelum kita itu baiat merubah orang lain, kita itu harus bisa merubah diri kita sendiri. Sehingga terkadang apa? Gagalnya proses pendidikan itu karena pendidiknya itu masih punya PR banyak dalam dirinya itu. Ya, keikhlasannya, kemudian kejujurannya, kemudian merasa memilikinya, itu belum ada dalam rohnya seorang pendidik. Maka nggak ada hasilnya bagi muridnya itu. Nah itu sebelum kita itu berhasil mendidik murid-murid kita itu harus bisa berhasil mendidik diri-diri kita sendiri itu. Saya sebutkan baiat yang pertama, baiatnya Rasulullah SAW yang pertama itu, yang di baiat itu 12 laki-laki orang Ansor ketika datang ke Rasulullah SAW. Kemudian yang perempuan itu sekitar 4 orang yang di baiat. Nanti baiatnya itu dikenal dengan baiatun nisa, baiat Allah kepada wanita, karena ada sebutkan di dalam Al-Quran sebutkan. Apa baiatnya itu? Rasulullah membaiat mereka, alla nusyrika billahi syai'an, jangan kalian itu berbuat kesyirikan. Wala nasrik, jangan mencuri. Wala nazni, jangan berzina. Wala naqtul auladana, jangan membunuh anak-anak kalian. Wala na'ti bibuhtanin, jangan sampai mendatangkan kedustaan. Naftarihi baina aidina wa arjulina. Wala na'sihi fi ma'ruf, jangan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat poin-poin baiatnya ini, semuanya untuk islahun nafsi, memperbaiki diri dulu. Ketika sudah mereka itu bisa seperti itu, menjadi sosok seorang muslim yang sejati, mereka itu tidak mencuri. Mencuri itu nanti banyak. Nah itu termasuk Ustadz Irwandi itu paling keras masalah ini. Yaitu apa? Bagi seorang pendidik, kenapa kok harta mereka itu terkadang nggak barokah itu, pendidikan mereka itu, karena banyak di antara mereka yang mencuri. Mencuri apa? Mencuri waktu mereka itu. Sebenarnya kita itu ketika akad, kalau kita sudah akad, al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu bersama syaratnya itu. Kita mendapatkan gaji sekian, kerjanya kayak gini kerjanya itu. Terkadang terlambat, terkadang kita itu bercanda, terkadang kita itu pulang izin karena ini dan yang lainnya. Itu sebenarnya kita nggak boleh mendapatkan gaji totalitas. Kalau kita mendapatkan gaji total, padahal kinerja kita itu masih banyak PR itu, berarti kita itu korupsi. Tapi kita korupsi waktu itu. Jadi intinya kalau kita itu sudah bisa memperbaiki diri sendiri seperti ini, kita sudah selesai memperbaiki diri. Para sahabat sudah kuat, mental mereka seperti baja, mental mereka, sehingga mau nggak banyak mengeluh, mereka itu nggak banyak menuntut, mereka itu nggak banyak protes, sedikit-sedikit pulang, sedikit-sedikit libur, sedikit-sedikit ada apa lagi, ya kenapa? Karena rohnya nggak ada gitu loh. Intinya itu roh gitu loh. Kita itu dakwah kalau ada rohnya itu, kita itu kayak baja itu, pantang menyerah gitu itu. Karena kita itu punya rohnya itu. Kalau sudah kita itu menjadi muslim sejati, setelah itu para sahabat datang lagi, orang-orang Ansor nanti datang lagi dalam baiat yang kedua. Ini jumlahnya banyak yang dibaiat sama Rasulullah itu. Kalau baiat yang kedua itu baiat siap mati, mereka itu berdarah-darah untuk mempertahankan agama. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka dengan baiat. Poin-poin baiatnya itu Rasulullah mengatakan baiat yang kedua itu ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal, tunduk patuh kepada pemimpin ketika kita sedang malas maupun kita sedang semangat. Wa nafaqatu fil usri wal yusr, kita siap berkorban harta kita dalam kondisi kita lapang maupun sempit. Walal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, siap untuk amar ma'ruf wa munkar. Wa an taqulu fillahi la takhafu fillahi laumata la'im, dan kita siap menyuarakan kebenaran, jangan takut cacian orang-orang yang mencaci. Wa ala an tansuruni wa tamna'uni, dan kalian siap membela saya, membela Rasulullah SAW. In qadimtu alaikum, kalau seandainya saya nanti hijrah ke tempat kalian, mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah,
Dan kalian itu membela saya seperti kalian membela diri kalian sendiri, membela keluarga kalian dan anak kalian. Yaitu maksudnya apa? Sampai haknya Rasulullah itu lebih daripada haknya diri kita. Kita siap berkorban nyawa kita, siap berkorban istri kita, siap berkorban anak kita, itu kita siap gitu. Karena apa? Karena demi Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Kalau kalian bisa seperti ini, kalian semua akan masuk surga. Tapi apa, subhanallah, itu orang-orang Ansor itu luar biasa perjuangan dalam berdakwah itu. Kenapa? Karena rohnya ada itu. Sehingga apa? Bukan sedikit-sedikit itu ngeluh karena keluarga, ngeluh karena anak sakit. Kita semuanya merasakan lah itu. Saya pun anak saya sakit. Hari ini anak saya hampir semua sakit semua itu. Tapi apa? Ketika ini roh itu roh dakwah, ya saya tinggal gitu. Dan kita sudah biasa seperti itu kan itu. Kenapa? Karena kita itu ada rohnya itu. Saya kalau ngisi kajian dan dorong itu sibuknya kayak apa gitu. Tapi karena kita itu ada roh kehidupan itu, nggak ada capeknya itu. Nah itu kalau kita itu pengen beraktivitas itu nggak ada capeknya, nggak ada bosennya itu, datangkan hati kita ketika kita itu beraktivitas. Karena hati kita itu raja. Pasukan tempur itu kalau ada rajanya duduk di situ, minimal duduk saja melihat prajurit itu melihat rajanya itu, prajurit itu akan semangat bertempur mati-matian. Tapi kalau prajurit suruh berangkat, rajanya di kerajaan duduk manis, prajurit itu mentalnya sudah jatuh gitu. Demikian juga apa? Hati kita. Hati kita itu prajurit kan, dan semua badan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita semua prajurit itu. Tapi ada rajanya. Rajanya itu siapa? Hati kita. Maka fahami di sini, semua aktivitas. Ini fahami Ustaz dan Ustaz. Semua aktivitas di mana Anda nggak menghadirkan hati, yang ada cuma capek, lelah, letih. Yang ada cuma apa? Nanti itu yang ada cuma ya sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit pulang gitu. Kenapa? Karena hati nggak ada, rasanya membosankan. Tapi kalau kita itu aktivitas, rajanya kita hadirkan, hati kita hadirkan, mau anak kita sakit, mau apapun kita siap gitu. Kenapa? Karena kita sudah menikmati gitu. Kita itu sudah menikmati dan nggak ada capeknya gitu. Untuk dakwah itu, subhanallah itu, kalau saya sendiri nggak ada capeknya itu. Kenapa? Karena saya itu menghadirkan itu keutamaan orang berdakwah, kemudian saya itu pengen anak-anak mereka itu berhasil, sehingga kita capek, lelah, letih itu kita juga merasakan gitu. Tapi apa? Semuanya kalah dengan dakwah itu. Bahkan istri pun nomor sekian itu. Istri pun saya nomorkan sekian daripada dakwah itu. Saya udah bilang sama istri saya sendiri itu. Kamu nikah sama saya sebagai seorang ustadz, kamu itu mungkin istri keempat bagi saya itu. Istri pertama itu siapa? Saya dakwah istri pertama. Saya siap berkorban untuk dakwah walaupun kamu saya korbankan gitu. Apalagi saya ketika dulu semangat daurah-daurah keluar itu, hampir setiap pekan saya keluar itu. Setiap pekan saya tinggal terus istri saya itu. Dan daurah kalau sudah di luar itu saya berhari-hari gitu. Dan itu nggak ada masalah, istri saya nggak pernah protes itu. Dan setiap tahun pun saya sudah bilang sama istri saya, setiap tahun saya itikaf. Mau setuju maupun tidak saya nggak peduli gitu. Kenapa? Karena itu keinginan saya gitu. Dan akhirnya apa? Istri pun mendukung gitu. Jangan sedikit-sedikit apa, istri ngeluh, akhirnya kita Ustaz libur dulu, afan saya izin. Kenapa? Istri saya lagi ngambek gitu. Masya Allah itu, istri saja antum kalah gitu loh. Ya kan? Masalah istri, masalah anak dan yang lainnya, nggak apa-apa, itu kehidupan antum gitu loh. Tetapi jangan sampai apa, mereka itu lebih di atas daripada dakwah ini gitu loh. Oleh itu apa, kita itu siap. Ya kita berdakwah, bukan ini dakwah kita itu bukan karena yayasan, bukan gitu loh. Dakwah kita itu karena Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kita itu punya prinsip apa, dakwah itu kan yang untung yayasan gitu. Bukan, dakwah itu yang untung kita. Kalau seandainya satu dari murid kita itu berhasil menjadi orang besar, siapa yang butuh pahala itu siapa gitu? Bukan yayasan yang butuh pahala, kita yang butuh pahala kan gitu. Itu PR yang pertama yang harus kita perbaiki dalam berdakwah itu ya diri kita sendiri. Diri kita itu masih punya PR banyak kita itu. Sehingga apa? Dakwah itu hasilnya nggak ada. Oleh itu kalau kita lihat perhatikan ya, dakwahnya Rasul itu kan nggak banyak teori-teori itu. Teori parenting, teori ini sebenarnya nggak terlalu penting teori-teori seperti itu. Yang penting apa? Kesolehan ustadz itu sudah cukup gitu. Walaupun dia nggak paham teori cara ngajar yang baik, solehnya dia, ikhlasnya dia itu sudah cukup gitu loh. Itu menjadi barokah bagi dirinya itu. Nah itu pertama bagi seorang pendidik itu PR-nya dia bagaimana dia itu bisa memperbaiki dirinya. Ada sebuah syair bagus sebagai penutup diucapkan sama Abul Aswad Ad-Du'ali. Masya Allah ini bagus sekali syairnya itu. Insya Allah mungkin banyak yang hafal lah syairnya itu bagus. Beliau mengatakan ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dha ta'limu tasifud dawa'a lidhis siqami wa dhiddina kaifa yasihu bihi wa anta saqimu ibda bi nafsika wanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu fa hunaka ta'dzuru in wa'adta wa yuqtada
bil qawli minka wa yahsunu taslimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ini syair yang Masya Allah terkenal sekali itu, bagus sekali. Ini nasihat terakhir yang kita sampaikan di majelis ini. Beliau mengatakan, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, wahai orang-orang yang berjuang untuk mendidik orang lain. Ya kita semuanya guru. Apa yang harus kita kerjakan? Halla li nafsika kana dza ta'limu. Kenapa bukan diri kamu sendiri yang dididik dulu itu? Kenapa bukan dirimu dulu yang dididik itu? Itulah pendidikan yang tepat. Yaitu apa? Didik diri kita sebelum kita itu mendidik orang lain. Tasifud dawa alidisiqami wadiddina. Kamu kayak dokter yang memberikan obat, menulis resep bagi orang yang sakit, orang yang sedang ada masalah. Kaifa yasihu, supaya dia itu pasiennya sembuh. Wa anta saqimu, padahal kamu pun punya penyakit dalam diri kamu itu. Ibda binafsika wanhaha an ghayyiha. Mulailah dari dirimu sendiri itu. Laranglah diri kamu dari dosa dan maksiat. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Kalau kamu itu bisa seperti itu, yaitu kamu dulu yang diperbaiki, kamu itu nanti akan menjadi orang yang bijak. Fahunaka tu'dharu in wa'adta wa yuqtada. Disitulah nanti ucapan kamu itu sakti, lisan kamu itu ampuh ketika ngajar sama murid-murid kamu itu. Bil qawli minka wa yahsulu tahsilu. Dan disitulah nanti anak itu akan dapat faidah. Ketika apa? Ketika kita itu PR kita sudah kita perbaiki itu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Jangan sekali-kali kamu melarang dari sesuatu dosa kemudian kamu malah mengerjakan sendiri. Arun alaika idza fa'alta 'azimu. Ini aib yang sangat besar bagi kamu kalau kamu itu seperti itu. Ya, jadi intinya kita sebelum sukses dakwah kita itu, kita perbaiki diri kita, sukseskan kita mendidik diri kita. Pasti nanti kita akan sukses dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita itu nggak butuh banyak ilmu sama kita. Dan kita nggak butuh banyak teori, banyak konsep, dan itu nggak terlalu penting bagi kita itu. Tapi yang penting apa? Anda itu menjadi orang soleh, lisan Anda itu sakti gitu. Itu saja sudah cukup. Biarkan nanti Allah yang memberkahi mereka, murid-murid kita itu. Tapi yang penting PR kita itu sudah kita obati. Yang mungkin di sini nasihat untuk saya pribadi dan nasihat untuk teman-teman semuanya di semua lembaga di bawah Yayasan Darussalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi dakwah kita dan Allah Ta'ala bisa memudahkan kita untuk bisa memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki anak-anak didik kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi pendidikan kita, menjadikan anak-anak didik kita itu mafatihul khair maghaliqul syarr, sebagai pintu pembuka pintu-pintu kebaikan, dan anak-anak didik kita itu sebagai penutup kunci, penutup pintu-pintu kejelekan. Ya, sebenarnya sini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.